dan rezeki. Amin. Kemudian mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Serta kepada keluarga, sahabat beliau dan para pengikut setia mereka hingga hari kiamat. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita bersama-sama mengingat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan yang tahun ini kita temui bukan Ramadan yang pertama, mudah-mudahan ada yang terakhir. Oleh karena itu, kita puasa pada tahun ini harus kita meningkatkan kualitasnya. Dan meningkatkan kualitas itu harus ada target. Ini istilah orang-orang perusahaan. Dan sekaligus kita mengetahui dulu posisi kita di mana. Kita tahu posisi kita di mana, maka kita meningkatkan, lalu mentargetkan itu lebih mudah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala hujjatul Islam menyatakan kepada kita bahwa orang berpuasa itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan awam, orang umumnya, bahwa mereka itu berpuasa sebagaimana hukum fikih yang menyatakan puasa itu menahan minum, makan dan melampiaskan syahwat mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari maghrib. Jadi menahan minum, menahan syahwat dan segala sesuatu yang menyerupainya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari maghrib, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu puasa yang fardu. Jadi kalau kita perhatikan, katakan dulu ibu-ibu di Tangkuban ajar jam 2 sudah lapar haus sama ras ya Allah. Kayak apa pian minum nikah makan nikah. Kita sabar makan. Ayo bawa goreng. Ayo bawa mengaji dulu. Bawa disibukkan dengan kesibukan. Nah itu level 1 biar kakak-kakak menjadilah. Jadi buat bapak kita harus belajar bahasa kakak-kakak biar kakak-kakak level 1 kalau main game. Yang kedua tertinggi lagi, yaitu puasanya shaumul khawas, puasanya orang-orang istimewa. Adalah orang-orang yang tidak hanya menahan lapar, dahaga dan syahwat, tapi juga menahan anggota tubuh ini daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, perilaku dusta, Allah kada perlu darinya dia menahan lapar dan dahaga. Apa maksud Nabi di sini? Maksudnya kada berpahala orang puasa nih, berujung lapar, berujung haus saja, maka kita takutan. Tapi setiap ketakutan manusia ini mengakibatkan kita itu pasif, lalu beranai ya. Apa bisa kita berpuasa lalu kita beranai di rumah aja buringan aja? Ya, tak tahukah budaya orang Arab di Mekah, Madinah? Kayak gitu bila puasa. Jadi bila puasa ada maghrib sampai jam 2 malam. Itu pada buringan tuh. Sahurnya sungsung jam 2 malam ke sahur sudah. Tapi mbah sahur kekanyangan tak buring. Apabila bangunnya jam 2 siang. La ilaha illallah. Itu masih sungsung kalau yang bangunan jam 2 siang tuh sungsung. Ada yang ke asar aja bangunan, la ilaha illallah. Jadi subuh lewat, zuhur lewat, asar lewat. Makanya ulama-ulama sana mengingatkan selalu, janganlah mengejar puasa, sholat ditinggalkan. Jadi kita jangan menuruti budaya Arab.
Jangan juga menuruti zaman Nabi. Yang dituruti apa? Rasulullahnya. Karena ya Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah suri tauladan. Jadi jalan almarhum Nabi Yunahar di Ketua Muhammadiyah dari sini. Kenapa Ustaz? Allah itu kadang menyebut laqad kana lakum fi Muhammadin, tapi Allah menyebutnya fi Rasulillah. Kenapa Allah kadang menyebut sesungguhnya pada Muhammad suri tauladan, tapi Allah menyebut Rasulullah, gelarnya Rasulullah. Karena dia sini bila Allah menyebut laqad kana lakum fi Muhammadin, dan andaikan Allah menyebut ini, maka kita ini harus tolak haji berunta. Kira-kira Allah berunta lah ketika ini. Dan kita kada boleh bertapih baju pokok, kita harus baju gamis. Yang kada berjanggut harus berjanggut. Pesan lah. Bangsa pakai saya dulu nah supaya berjanggut. Bawa Muhammad di hidung timik paksa diperjuangkan. Kenapa? Karena Muhammad SAW itu Nabi kita SAW itu orang wajib bungas luar biasa. Mata sendiri kada pakai calak mata sudah kayak bersalah. Hidung sendiri masya Allah indah, pipi sendiri habak. Apa artinya habak? Seperti bunga mawar. Kenapa? Karena sendiri itu saking putihnya orang-orang. Jadi yang menghiram orang ya alhamdulillah ya Allah. Jadi adakah itu? Adakah itu? Tapi fi Rasulillah ajarannya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu apa? Ajarannya kita bersyahadat, kita sholat 5 waktu, kita berpuasa, kita berzakat, berhaji bagi yang mampu. Ajarannya kita disuruh menyayangi, saling menyayangi cinta. Ajarannya kita selain cinta itu ada juga benci, dan itu seimbang cinta dan benci. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ada bersikap akhlak kita itu seimbang. Jadi beda dengan agama-agama sebelum kita. Makanya Islam itu dikatakan agama sempurna. Kenapa? Karena agama sebelumnya, agama Nabi Musa, ajarannya satu aja, yaitu mengesahkan Allah. Itu pun repot Nabi Musa, sebutin aja ajarannya. Apa repotnya? Ya. Ketika di Mesir, Nabi Musa alaihissalam mengajak orang-orang Bani Israel itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka malah menggerunung. Musa, sebelum pian datang sampai pian datang ke ini, kada berubah nasib kami ini, tetap aja dibudak. Itu sama dengan orang yang mengucapkan aku sembahyang, kada sembahyang tetap aja miskin. Itu sama kelakuan orang Yahudi dari Bani Israel. Pikirannya bilanya sembahyang suki, bila kada sembahyang miskin. Kenapa? Karena Pak Haji yang Masya Allah bersilim 50 foto ditakuni Pak Haji apa rahasia kekayaan dia? Aku sini rajin ke masjid. 4 tahun rajin ke masjid, apa kada sugi-sugi dulunya kan? Lain niatnya. Ya Allah, ada sidin Pak Haji mungkin ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sunnah Rasulullah, salat berjamaah 5 waktu. Maka sidin bahagia. Lalu sidin berbisnis itu peluang-peluang itu sidin cerdas dapat manfaatnya. Ya, kita ini kalau berdagang pikiran kusam, hati galau, biar di hadapan mata orang Nabi berdagang, kalau berdagang kita, karena lagi pusing. Di mana menenangkan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bani Israel itu yang pertama itu merapatkan Nabi Musa, diselamatkan dari Fir'aun, daripada perbudakan, daripada tindas-tindasnya Fir'aun, dibawa ke Subak menyumarang. Ditunjukkan kehadapan mereka luar biasa mukjizat. Lautan itu kalau dibelah jadi daratan 12 jalur. Yang kita inilah beriman sudah itu toh. Masih berbungatnya ditinggal sebentar aja oleh Nabi Musa 40 hari nyempat. Ditinggal Nabi Musa itu kan 40 hari nyembah apa mereka? Karena nyembah Allah, nyembah patung yang mereka bikin daripada emas. Dibentuk kayak sapi, tapi tidak lewat bunyinya.
diulang oleh Samiri, mereka sembah. Bahkan Nabi Harun yang mewakili Nabi Musa masih ada menegur hendak dibunuh tubuhannya. Makanya ketika Nabi Musa pulang itu marahnya luar biasa, dipacak rambutnya. Nabi Harun ini ada di sini jambut ini, kenapa kamu tidak menegur umat? Kenapa kamu memandang Bani Israel bahwa ini adalah menyembah selain Allah? Jadi jangan sedina Nabi Harun, yabna ummah, la ta'khudh bi ra'si ibnati wa la bi ra'si. Wahai anak mama, ya, karena ini ada dalam sama seumah ada, seumah aja. Nabi Musa itu lain tambah dalam Nabi Harun. Tapi seumat, makanya jangan Nabi Harun, yabna ummah, wahai anak mama, jangan dia tarik jambut turun atau rambut turun. Ulun takutkan kemudian kena memenuhi ulun memecah belah Bani Israel. Jadi sudah kayak itu, maka dihukum As-Samiri dan patungnya dibakar, kemudian dibuang ke sungai. Kemudian ditambah lagi apa? Dipilih daripada mereka 70 orang miqat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada orang-orang istimewa wali-wali Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Musa 70 orang. Istimewa pada Bani Israel, istimewa. Sekalinya dibawahi perang. Pada orang tidak ada orang bukan fakir, inna wala ta'ala. Yang saja wahai Nabi Musa kalau Tuhan dia masuk. Bila dia menang hanya kami empatkan. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan agamanya, agama Yahudi itu hanya mengajarkan tauhid kepada Allah. Kemudian beberapa abad berikutnya Nabi Isa alaihissalam membawa ajaran Nasraniyah. Agama Nasraniyah itu agama membawa dua ajaran. Ajaran Nabi Musa yaitu tauhid dan ajaran kasih sayang. Jadi kita merasakan saudara-saudara kita yang sebangsa beda agama Nasrani, mereka selalu membawa ajaran kasih sayang. Ya. Nah, tapi Islam itu lebih sempurna. Ajaran tauhid ada, ajaran kasih sayang ada, tapi ada juga ajaran nur, ada juga. Jadi ada cinta, ada bughd itu artinya kali senang, tapi seimbang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kasih sahabat Abu Bakar orang lembut. Nabi kadang menyuruh yang Abu Bakar selalu lembut, bakar sekarang ada. Tapi Nabi memanfaatkan lembutnya Abu Bakar dengan sahabat-sahabat lain yang kawal diundang sendiri. Maka orang masuk Islam, tokoh-tokoh sahabat yang masuk Islam karena Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Abu Bakar yang orang lembut. Ada lagi beberapa orang yang diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika Sayyidina Rasulullah dan Abu Bakar ini ditindas, diperlukan ada orang yang tegas, yang kuat. Maka Nabi berdoa, ya Allah berikanlah petunjuk kepada Umar. Ketika Umar masuk Islam, dia tegas, orang kuat, ditakuti. Ya Rasulullah, apa? Bukankah kita adalah dalam kebenaran? Bukankah orang kafir Quraisy itu dalam kebatilan? Iya. Kalau begitu kenapa kita takutkan menunjukkan agama kita ini? Maka pertama kali Rasulullah berani menunjukkan jumlahnya orang-orang Islam dan salat hingga Ka'bah pada yang itu bersama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan Nabi tidak pernah menyuruh Umar, ini terlalu kasar, terlalu keras, lembut-lembut, ada. Jadi Sayyidina Umar kalau dia sakit, Nabi yang menahan. Ketika orang-orang munafik memprovokasi antara orang Ansar dan Muhajirin, hendak mengalahkan, hendak bantang membuatnya, Rasulullah damaikan. Lalu Sayyidina Umar berangkat, ya Rasulullah izinkan ulun timpas saja itu Abdullah bin Ubay bin Salul, karena sidiblah
kepalanya orang munafik, sibillah yang tukang provokasi. Apa jangan jangan. Karena kayak Rasul, aku akan tetap disambat kurang karena Muhammad membunuh sahabatnya. Kan orang tahu dia orang munafik. Nanti isunya di luar dan baik bahwa Nabi membunuh sahabat-sahabatnya pada waktu orang itu masuk Islam. Oh, jangan dibunuhnya Muhammad, kita salah lagi. Jadi dalam Islam itu ya, seimbang dan kita berpuasa di situ belajarnya. Di tangan sedikit pelajarannya level 2 ini. Nah, satu lagi level tertinggi sebenarnya al-khawasul khawas, orang-orang istimewa di antara orang-orang istimewa. Jadi orang di level 2 tadi istimewa sudah, tapi ada lebih istimewa lagi daripada orang-orang istimewa ini. Mereka itu tidak hanya menahan dosa-dosa daripada diri mereka, tapi mereka meningkatkan diri mereka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, dalam kesempatan ini perlu menyampaikan suatu amalan yang jarang kita perhatikan. Nabi SAW bercerita, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah ayna al-mutahabbuna fi jalali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hari kiamat, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Al-ana, hari ini ya Allah, udhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Aku akan lindungi mereka di bawah perlindungan aku di hari tidak ada perlindungan. Dalam riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan mereka di sebelah kanannya Allah, dan Allah itu punya semuanya kanan. Di atas mimbar-mimbar cahaya. Orang-orang selalu mencintai dalam kepada Allah, karena Allah itu di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mimbar-mimbar cahaya. Para nabi-nabi aja, para syuhada aja iri dengan mereka. Iri dengan mereka kenapa? Karena kedudukan mereka tinggi. Tertarik kalian? Ya. Laisu bi anbiya. Mereka bukan para nabi, tapi diberikan kedudukan tinggi. Maka menarik perhatian seorang Badui Al-Arab. Ya Rasulullah, siapa mereka? Nabi ada, ya. Kan tertinggi itu Nabi dan Rasul. Jadi peringkat yang tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla disebut apa? Yang memberi syafaat adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian tak bawah Al-Khalil, kekasih Allah. Itu dua orang Nabi kita SAW dan Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya yang ke bawah sedikit ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang memiliki tekad luar biasa, itu 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ya, 4 je lah. Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Itu namanya ulul azmi minar rusul. Kemudian di bawah daripada mereka seluruh nabi-nabi dan rasul yang Allah sebut dalam Al-Quran, 25 orang nabi dan rasul. Kemudian di bawah daripada mereka para rasul, 313. Kita ada tahu Rasul Daniel, ialah Rasul Zardashet, yang tahu kita. Nah itu rasul sendiri itu. Hanya di bawah daripada rasul itu para nabi. Apa bedanya Rasul dan Nabi? Dalam kita Islam, Rasul itu adalah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ajaran. Ajaran punya tugas untuk menyampaikan ajaran. Karena di sebuah wilayah itu misalnya orangnya kotor berantakan, kelakuan korupsi aja. Itu kaum Nabi Syuaib, Madian. Maka diutuslah Nabi Syuaib untuk
membimbing mereka untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah. Kaum Lut kelakuan apa? LGBT. Maka dikirimlah Nabi Lut alaihissalam yang berisi anak ada lelaki yang begini bertahan supaya aman. Jadi kalau ada anak sini berlalakan bisa sah hubungannya. Dia kaum Nabi Lut itu khusus untuk membahas. Nah, kalau Nabi kita Muhammad SAW seluruhan semua ajaran itu ada. Jadi wajar-wajar para Nabi dan Rasul itu gabung di Nabi kita SAW, itu adalah al-Islam. Makanya kalau orang Yahudi beragama Yahudi lalu masuk Islam, maka sempurna agamanya. Dapat dua kali pahala dapat itu. Orang yang Nasrani ya, lalu dia masuk Islam, maka sempurnalah agamanya, pahalanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi, kalau Nabi itu meneruskan ajarannya sudah ada, tinggal diteruskan, diajarkan lagi. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam la nabi ya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelahku. Maka siapa yang mewarisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Habis sudah kan Nabi dan Rasul, karena Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama lah pewarisnya para nabi. Jadi Bapak Ibu, pintu terbuka, bukan tertutup. Siapa saja di antara kita hendaknya jadi nabi dan rasul? Jawabannya bisa. Hanya ngaranya ada nabi, ngaranya ulama. Maka dia mendidik anak dia, nak mengaji, nak Al-Quran. Sudah Pak, alhamdulillah 30 juz. Oh, kada berhenti, lanjut belajar lagi, sekolah lagi. Dia kirim ke Yaman, dia kirim ke Mesir, dia sekolahkan S1, S2, S3, alim, doktor, dan hafiz Quran. Nah, itulah Bapak Ibu imam-imam Masjidil Haram. Yang kira-kira imam Masjidil Haram itu hanya hafal Quran. Mereka itu rata-rata doktor, profesor. Itu kayak Syekh Abdurrahman Al-Sudaisi itu dekan Fakultas Syariah di Ummul Qura, di Universitas Ummul Qura. Yang lain-lain itu doktor semua. Jadi kita berharap Bapak Ibu, imam-imam masjid kita, termasuk juga musola-musola itu dipimpin oleh para imam hafiz Quran sekaligus ulama. Persis dengan zaman kita dulu. Apa fungsi musola? Apa fungsi langgar? Tahu lagi ya? Langgar ini fungsinya bahari. Bahari langgar ini fungsinya sekolah. Jadi pernah ke negara, jadi di Arba Haji taksi di rumah itu langgar itu sini guru Haji Asmuni misalnya. Jadi guru Haji Asmuni ini apa tugas sidin? Sidin ini penghulu menikahkan. Sekaligus kalau penghulu di zaman dahulu bukan hanya menikahkan. Penghulu itu orang alim, makanya disebut naib. Apa arti naib? Pengganti. Pengganti siapa? Pengganti mufti, pengganti hakim. Ya. Jadi kalau ada seorang perempuan yang tidak punya wali, itu beliau hakimnya. Beliaulah yang menikahkan jadi walinya. Ya. Sidinlah memimpin imam setiap 5 waktu sholat. Sidinlah yang menyelesaikan permasalahan sampai orang lagi ini. Jadi jangan kawan ulun Pak Kamaru Hidayat, kawan kita di Majelis Ulama, dan sini orang-orang ahli informasi. Sini berkiprah di surat kabar, di radio, di TV. Jadi dari sini dahulu keluar budaya kita orang Banjar, lawan guru di kampung itu tuh segala sesuatunya. Sampai beda pendapat aja kepada guru.
Assalamualaikum Ustaz Guru, Bapak. Tidak, kami anak membaiki rumah kayak apa bagusnya? Kan kepada guru, karena satu pangkat berdua. Anak belum bisa melihat itu bagus tuh mereka. Nah, baiki sedikit aja di sini sedikit. Insyaallah barakah, doa selamat untuk. Jadi bukan hanya mengkelahi suami istri, hanya dapat aja keguruan. Jadi guru ini supaya sirin nyaman, mungkin rumah sirin halus, maka nyaman sendiri di musola langgar. Di langgar ini tidak hanya orang-orang kampung sekitar, orang-orang luar pun datang. Makanya kampung-kampung itu dikatakan menjadi sentral. Jadi kita ini dulu kira Martapura aja jadi sentralnya orang-orang menuntut ilmu. Ternyata tidak, banyak kita punya sentral ilmu itu. Di antaranya kampung-kampung. Guru Al-Marhum Haji Ridwan itu salah satu daripada ulama-ulama sana. Jadi lu karena tertarik dengan Al-Marhum Guru Ridwan itu, jadi tuh kampung-kampungnya pakai saja. Jadi dia sudah luas, hanya kadang terpublikasikan. Dan yang kedua, orang-orang yang banyak belajar di kampung-kampung itu orang Kalbar, orang Pontianak yang belajar. Subhanallah. Ada orang Pontianak, bertahun-tahun kami ketemu di Lombok. Ustaz, dia di mana belajar masjid? Oh, pada mata Quran, ada dulu. Kadang tak mata Quran, ada orang-orang, mudah kami itu di Pontianak mengaku-ngaku murid guru sekumpul. Jadi dia bilang, payu kali buat guru sekumpul di situ. Oh, payu mana? Berarti guru sekumpul ini pengaruhnya tidak hanya di Banyuwangi, tidak hanya di Kalimantan Selatan, sampai Kalimantan Barat pun sampai. Dengan tanda kutip tadilah ada yang memanfaatkan nama sini. Tapi positifnya dia tidak memahami bahwa ajaran-ajaran guru sekumpul bukan jadi Martapura saja bisa kumpul, tapi sudah kemana-mana. Jadi fungsinya langgar itu Bapak Ibu dahulu adalah tempatnya menuntut ilmu, mengaji. Kenapa? Karena dia jadi orang alim. Dan kita ini mulai kehilangan itu. Oleh karena itu kita mulai mengembalikan fungsi langgar-langgar kita ini dengan cek Al-Quran dulu. Biar aja akan diribut, sembahyang tarawihnya ribut, tapi biar ulun ributnya akan dibimbing, jangan dibiarkan. Ini ribut kan kita biarkan, jangan dibiarkan. Ulun duduk hingga akan jangan pokoknya lah. Karena bilanya kita tarawih lah, sahutilah salawatnya, rajin kuriakan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahim bil mu'minin. Moga hati kita ini. Dan itu terpatri dalam hati mereka. Syukur-syukur kalau kita apa? Bisa menciptakan mereka kepada langgar kita ini. Menciptakan jadi penentangan di langgar. Makanya jawaban Nabi SAW tadi, al-mutahabuna bi jalalillah yabduhul anbiya laysu bi anbiya ala manabir min nur cahaya bimbar cahaya. Ulun kena kebayang maksudnya di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu di mana kaitan? Ternyata Bapak Ibu dan Syekh Ali Jumat, kita ini kita sudah mati bukan terakhir, bukan peristirahatan terakhir. Kita keliru memahaminya, kita bawa-bawa kurang sebelah. Kita orang Islam begitu ada di antara kita yang meninggalkan dunia pada ini, maka itu malam pertama akhirat. Makanya kita waktu ini, ya. Mulai malam pertama sudah bertahlilan kita. Malam pertama. Tiga hari dulu aja. Akhir belum sampai 3 hari. Oh ternyata menghitungnya malam. Malamnya kita hitung hari. Kalau orang hari meninggal berarti malamnya berhitung. Kadang malam tadi dihitung. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad sudah
Jadi selama 3 hari itu Bapak Ibu seharusnya bahkan terus sampai 7 hari. Kami di Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan sebuah pertanyaan, mana dalilnya? Sebenarnya itu kan orang kritis. Kalau dulu kita guru ini aja ada berlaku. Kita kira ada dalilnya, ternyata ada dalilnya. Jadi di majelis kami itu, alhamdulillah terhimpun. Bapak kita sebut ulama boleh ya? Pertama Profesor Dr. Fathur Rahman Al-Azhari, dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Syariah. Dan keduanya dulu ya Abdul Somad LC. Ini alumni satu-satunya alumni Universitas Ummul Qura Mekah Mukarramah. Kemudian ada lagi Fathur Rahman Al-Ghazali, ini hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Kemudian ada Ustaz Ghazali Mukri, pemimpin Mafaul Ulum atau pesantren. Kemudian ada Ustaz Syarif, ini beliau sekarang menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI Banjarmasin dan sekaligus juga Bahsul Masail, Ketua Bahsul Masail dan Bahsul Masail MUI. Dan di antaranya udah lengkap di antara mereka yang luar biasa. Jadi ditugaskan oleh Kiai Abdul Somad cari pemeriksaan. Alhamdulillah dapat. Ternyata dalilnya Bapak Ibu itu berdasarkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi habis menguburkan sahabatnya, dan Nabi mengenal dulu kita. Sesungguhnya sahabat kita sekarang lagi ditanya. Dia lagi ditanya oleh Munkar Nakir. Baru diberikan, sudah ditanya oleh Munkar Nakir. Mari kita doakan dia agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia ketetapan. Apa arti ketetapan? Artinya gampang menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Ini hadis nomor 1. Jadi kita tidak boleh habis menguburkan langsung berikan. Duduk dulu kita sebentar. Satu sisi kita mengingatkan kematian diri kita. Ini aku hari ini mengantar orang, besok aku diantar. Yang kedua kita mendoakan. Kenapa? Karena doa kita yang hidup itu bermanfaat bagi orang yang meninggal. Bukan yang pada bermanfaat, bermanfaat. Jangan diperdebatkan sampai ada pahalanya, sampai ada. Ya jangan dulu mati dulu dia kena gitu. Itu kan perdebatan kusir, nggak boleh. Kita punya dalil. Dalilnya dari hadis Nabi SAW. Yang kedua, habis meninggal dunia kita kuburkan, lalu kita berdoa, lalu kita mulikan. Setelah wafatnya Rasulullah, ada meninggalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan Bapak Ibu, Sayyidina Umar itu 10 tahun memimpin kaum muslimin dalam adil, dan dia meninggal dibunuh. Ada sedihlah kita. Sedih berat. Jadi ketika pulihkan, dudukan bapaknya disuruh makan. Karena dia mau dimakan. Kenapa? Karena sangkal di hati. Kalau berselera makan. Jadi jawaban Rasulullah Al-Abbas, wahai kaum muslimin, wafat setelah wafatnya Rasulullah kami makan. Setelah wafatnya Abu Bakar kami makan. Setelah wafatnya Umar, mari kita makan. Aku makan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi makan makanan berat. Bid'ah lah. Ada. Tapi ini dikait-kaitkan kita makan harta anak yatim. Yang disuruh kan ada anak yatim. Apalagi yang meninggal di orang suci. Kita ini bila meninggal dunia otomatis pindah kepada anak ahli waris kita. Itu sudah jelas itu. Ada perlu dipikir-pikirkan lagi. Sudah otomatis pindah harta itu kepada yang hidup. Hanya kita membagi waris itu supaya menetapkan aja. Kakak ulun dapat berapa, adik ulun dapat berapa, ulun dapat berapa, adik ulun dapat yang kayak berapa, dapat begini, itu aja menetapkan itu. Tapi otomatis sudah pindah harta abah ke kita. Kenapa kita bagi waris? Supaya jangan tamatkan hak dan sanak kita. Itu aja. Atau kalau kita pakai tahu kita, oh aku tak pakai, ampun dan sanak. Kayak Ustaz Abdullah misalnya dan sanak ulun. Begitu Abu Ulun meninggal, Ulun ada bisnis.
modal besar. Ulun perlu 500 juta. Apa ulun meninggal dunia di 1 miliar, ulun pakai duit ini. Pas mau pada mau kakak ulun terpakai duitnya. Tapi karena pemandiran, program duitnya jadi ulun mau kayak dia kan. Nah itu maksudnya daripada warisan itu, supaya ada pembagian-pembagian yang jelas. Lalu muncul keikhlasan. Itulah awal-awalnya al-hubbu fillah, awal-awalnya cinta kepada Allah. Nah yang ketiga, Bapak Ibu, pernyataan Al-Imam Paus rahimahullah ta'ala daripada ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar atau Qutaibah. Jadi dari sini kita ini ada jasad, ada ruh. Yang kita kubur itu jasad. Yang kita kubur itu jasad yang bisa rusak, yang bisa jadi tulang belulang. Ya. Tapi yang masih hidup adalah ruh. Ruh itu salah satu daripada ciptaan Allah yang 8 Allah ciptakan kada rusak lagi, kada dimatikan lagi. Ruh. Jadi bila kita meninggal dunia, roh kita tuh ada di kubur itu. Berada kita di kubur itu. Baik itu kita dapat nikmat, kalau kita lalu baik, kalau Allah bisa kita kubur, kita disiksa. Maka ketika pian ziarah kubur, pian kada menziarahi bangkai itu ada, pian itu menziarahi ruh itu. Makanya hadits Umar bin Hafiz itu, bila sidin ke kubur, sidin berpandir. Wahai Syekh, kenapa dia? Orang mati dimandiri. Aku situ kan bagi orang mati. Ada memandiri yang bangkai yang ada. Aku memandiri saudara-saudaraku yang aku punya tangan-tangan dengan mereka. Aku merasakan kehadiran mereka. Aku bercerita. Syekh Nurdin Marbuk itu juga. Jangan kawan dulu, aku waktu berziarah ke Amuntai lawan Sidin. Ya, Syekh Nurdin Marbuk ini kan murid kesayangan atau anak emasnya Syekh Yasin Padang. Jadi seluruh ilmu Sidin itu, jadi banyak isi riwayat dalam sanad dunia itu dilimpahkan kepada Syekh Nurdin Marbuk orang Amuntai. Itu ke kubur apa sih dia lupa dia apa kubur kayak gini. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa roh itu hidup. Beda dengan kaum Wahabi yang mengatakan bahwa roh itu mati jiwa. Itu beda perbedaannya. Makanya kalau kita memahami pemahaman Wahabi bahwa roh itu mati, ya jadi bapak yang ziarah. Ternyata ada syirik-syirik lagi, syirik. Adalah kita ini ke kubur guru sekumpuh, ke kubur kalampayan. Lalu kita menyembah-nyembah kubur, tidak ada. Kita datang baca Yasin, bertahlil, berdoa, mendoakan. Ya, kenapa? Karena kita doa ini terima kasih kita kepada guru-guru kita dan ulama kita. Dan itu bagian daripada cinta kita. Jadi zaman Nabi SAW tadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah siapa mereka ini? Jar Nabi, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Apa arti saling mencintai karena Allah? Ulun kedapat menurut dia. Tapi ulun katanya dengan sedangtulah. Sedangtulah kalau mau Ustaz sampaikan nasihat sebisanya dia di langgar kami. Baik Ustaz. Ulun insyaAllah tanggal berapa tanggal sekian ulun berceramah. Ya. Ulun menghadir dia bertetap muka. Apa rasanya dia? Kita sekitar 2 tahun, kurang lebih 2 tahun saja di pandemi, baru aja nih pakai Zoom aja. Karena ada jamaah ini yang gambarnya aja Batak. Ada tahu ya orang ada kah? Ada lah. Masih syukur yang membuka duduk dengan hari senang kita. Tapi ada yang bahkan ada dosen-dosen itu tersinggung karena mau sini buka aja punya, mau sini. Aku kan mau pandai tertentu di sini. Jadi kalau dia berada di sini kita bertatap muka. Selain ilmu yang kita dapat, ulun dapat juga ilmu dari dia, dari ulun juga mendapatkan at-tahabbu fillah. Kita saling sayang menyayangi karena Allah. Ulun banyak kajian di masyarakat. Assalamualaikum Ustaz. Ulun Ustaznya zaman dia, oh ya alhamdulillah.
masih ada yang merawat. Padahal lu ada buku-bukunya, ada begamis, baju biasa aja. Tapi nanti aja lu alhamdulillah. Kenapa kita hendak berpindah dulu? Tahu lagi. Kenapa orang hendak yang menandui ulun wilayah menandui yang karena masalah? Ulun pernah menghadiri Ustaz Abdullah khataman Quran di Masjid Al-Ihsan. Masjid Al-Ihsan ini khataman Qurannya luar biasa. Jadi bila anak-anak Al-Quran bergurus Bapak Ibu, itu harus dites mengaji mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai 30 juz. Gurunya bergantian per 2 jam bergantian gurunya. Hanya diberi waktu makan setengah jam dan waktu sholat istirahatnya. Jadi kalau misalnya besok acara khataman misalnya hari ini khataman jam 9 semalam sudah ngaji dia. Jadi pas hari hanya kejadian itu pas hari hanya Bapak pernah Quran. Oleh teman-teman jadi ada bukunya kasihan. Nah, yang memberi ceramah Ayahanda Kiai Dr. Sabran. Kemudian jadi novel saja orang. Nah, kita beli apa itu? Jadi jamaah ini mau kader guru ya, bilang lah, ya termasuk bilang ini, bilang lah aja, sikit ini cara orang. Nah aku mau coba kecamatan aja deh, bilang lah, ini aku dah ini aja, bilang lah. Nah aku paling belakang aja, bilang lah mulai belakang aja deh. Bingung sebenarnya mana, sini mau mulai cara masih ini kayak ini, apa ini maksudnya? Tahu naik tempat aku ini siapa aja? Tahu aja. Aku ini jadi orangnya jadi orang. Kiai, doktor, sabran, alim, orang amuntai, mengajar di Laka. Oh, kebaikan ini sedikit. Ujar orang gitu. Saya kira tahu dokternya orang. Amun aku ini nak lagi sih. Kamu sudah pindah dokter, sangkut di neraka, tolong ambil di sini. Somos kita bertakbir. Orang yang sekelebar itu luar biasa, masih minta bantu, minta tolong, minta jemput kalau sangkut di neraka. Maka disitulah orang-orang berhablu billah. Ya. Ketika Ustaz Abdullah salah, belum tegur kira-kira sakitlah sini. Ada. Kenapa? Walaupun lu nggak keras menegurnya, kenapa ada? Karena sini tahu, dia senang, sayang lu, makanya lu ditaruh sini. Lalu Ustaz Abdullah pernah di Tanah Bumbu ada tetamu kiai dan satu majelis di Dewan Hakim. Ini kesempatan aku di sini. Beliau bulan minggu ya, alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat menjadi penceramah. Minta tolong nasihat ya. Kemudian yang minta nasihat, memberikan nasihat itu Bapak, cari guru yang membimbing kita. Karena yang kita mudah-mudahan kadang-kadang semua tuh bukan depan kadang-kadang ya lo bisa aja kita kalau saking semangatnya. Jadi di sini cari guru yang membimbing kita, kalau bisa menanduri kita. Kan paham guru. Aku ini jadi ada di si guru habis di tengah orang banyak tidak masalah banyak kita gue jadi. Sanggup lah kamu, insya Allah sanggup dia. Karena super lah kamu, ada insya Allah itu. Karena apa? Karena menganggap guru ini dia sayang banget guru. Nah itulah isinya. Anggaplah semua orang guru kamu ini. Jadi siapa aja yang menanggap Assalamualaikum. Tadi saya tinggal ayatnya ini. Assalamualaikum kan? Terima kasih. Padahal kalau sesuatu aku nih hafal Quran, masih ditambah kepada hafal Quran. Tidak. Jadi itu salah satu kita saling mencintai, kita saling mengenal, saling mencintai. Nabi SAW sebagaimana itu memberi kita informasi, pelajaran. Dan Nabi SAW, ala adullukum idza fa'altumu habbtum, hantakkah aku beritahu kepada kalian, bila kalian lakukan, kalian saling mencintai. Yang pertama, afshus salama bainakum, sebarkan salam antara kalian. Jadi kita biasakan Bapak Ibu lah
kalau ketemu jangan ubut-ubutan aja. Biasa kita ya, senyum saya senyum, kita ubut-ubut kita aja. Sertakan assalamualaikum. Ya, dan kita biasakan kalau ada orang canggih saling kenal lalu berbobot assalamualaikum. Walaupun kita kadang-kadang dia jawab bisa di ujung sana, kadang-kadang mengucapkan salam dia. Tapi karena dia bobot gitu, berarti sini mengucapkan salam dia udah jawab salam. Atau kadang-kadang berisyarat sembarang jalan gitu, orang berisyarat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kita membarakan, ya, assalamualaikum. Jadi kebiasaan ini Bapak Ibu di tanah Arab itu udah kebiasaan. Yang kedua, asyussalamu bainakum. Yang kedua, tahadu tahabu. Saling memberi hadiah, kalian akan saling menyayangi. Ini kita ada momen jelang hari raya, kita berbagi hadiah. Terus banyak. Biasanya duitnya bolehlah, tapi selembar. Ada banyak beli sekian, bolehlah gula sekilo atau baras atau zakat fitrah, jadi wajib kan? Tapi dia datangi secara langsung kepada tetangga dia dan fakir miskin, itu paling afdal Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, urut zakat fitrah, pian. Oh ya, kalau kan makasih, alhamdulillah. Aku belum berzakat fitrah, dia belum menyuruh zakat fitrah. Zaman dulu kau berzakat suat. Di sebuah masjid ulun sampaikan, ya ulun zakat fitrah itu paling afdal baras. Jangan duit, kalau duit ngalih kita pindah mazhab lagi, segala macam. Ya, mazhab kita Syafi'i itu harus baras ya ulun. Sekalinya biar panitia, alhamdulillah gurai tahun ini banyak baras. Biasanya 2 kantong aja, wah ini 4 kantong, wah alhamdulillah. Tapi gurunya sebutin apa masalahnya? Yang miskin ini bila menerima baras mahal dibalas. 4 bungkus ini harusnya. Kenapa itu orang? Sekalinya kalau ada sampot, kalau ada duitnya. Biasanya harus ada, kalau ada baras ada di dalamnya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kan ada gampang, fatwa ini setelah. Jadi ulun bahwa ini hantar ulun tarik fatwanya ini yang besar kita Syafi'i. Ya, boleh kalau ulun fatwakan, oh yang zakatnya duit aja nah. Malih belum, dan tidak mazhab biarnya malih. Ini baru kita berdiskusi tadi menjelang Ramadan, waktu kami Kementerian Agama menetapkan harga beras itu paling tertinggi 70 Pak. Yang paling bagus beras ulus kan? Beras kata kalau ulus mutiara itu 70.000 hitungannya. Paling rendah 35.000. Jadi boleh kan dia berzakat duitnya aja? Jawabannya boleh, tapi pindah mazhab. Kayak apa caranya? Nah, caranya biar misalnya 4, 7 kali 4 berapa? 280 lah. Nah, 280.000 di tangan dia. Langsung aja dibuntuti, kalau usah ditukar jual lalu saya itu langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an zakat fitrati an nafsi wa talzamuni nafaqatuhum ala mazhabi Malik. Sesuai dengan mazhab Malik. Aku sengaja melakukan zakat fitrah dan orang-orang yang wajib aku nafkahi sesuai dengan mazhab Malik karena Allah Taala. Nanti sudah selesai. Kalau dia hendak boleh, tapi jangan ngali berpindah mazhab lagi itu. Ya Allah baras, tapi tambah duitnya. Kalau dia 70.000 tambah 30.000 jadi 100 kan? 1 kantong itu. Jadi kan ada jual biharut, sampot aja. 35 kan apaan 50? Ya Allah. Nah, insyaallah. Itu perasaan lebih kita sayang ya. Orang-orang pakai miskin, alhamdulillah. Tetangga ulun ini sayang dengan ulun. Apa baras fitrah dikiriminya ulun? Padahal ulun ini ustaz kada, ya malah jarang-jarang kelanggar. Tapi kita kelanggar tetap memberi. Jadi itu cinta itu tuh akan memberi mereka kekuatan. Nah yang ketiga, Assalamu bainakum tahadu tahabbu. Satu lagi kalian dua billah. Jadi bersebarkan salam, saling kita memberi hadiah. Sebutin yang perlu ingat sampaikan. Kadang-kadang kita tahabbu itu mikirnya orang lain.
Kenapa ada manusia kita, bini kita, laki kita? Kenapa ada tidak pikiran anak-anak kita? Terutama kuitan kita. Ini ada juga teman guru zakat fitrah lalu kai boleh ada? Zakat fitrah lalu ini boleh ada? Kada boleh juga. Mana ya? Maka miskin dia mulun. La ilaha illallah ya ulul dia apa cara berpikirnya? Kan zakat itu kan kotoran, daki. Sampai julung pian, julung untuk memafian, abafian jangan. Seharusnya julung dia dapat duit setiap bulan atau setiap kali tempoh usaha ada untungan julungi kuitan dia. Dan itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini sebelum dia turun pada guru kumpul kemana-mana. Di rumah dia dulu. Ulun dikisah lo kawan ulun mangalinya Ustaz kami hendak bayar hutang bertumpuk. Orang baru bayar, jatuh tempo sudah. Waktunya cuma 1 jam. Jam 10 harus bayar. Pagi-pagi jam 8 datangi ulun, assalamualaikum. Sampai anak berdagang, alhamdulillah baik saja. Lalu kisah ada. Di sini mudahan ikan rezeki hari ini. Subhanallah, jadinya jam 8 buka toko ada yang bayar. Jam 9 bayaran orang. Yang kada bayar tadi bayar sekali. Tapi jam 10 pas duitnya hendak dibayarkan ada duit langsung kirim. Tandakah itu balik daripada wali Allah hanya hitungan jam langsung kabul. Jadi kita berterima kasih kepada diri kita yang mengulahkan makan sahur kita, ulahkan makan buka puasa kita. Makanya dulu Bapak Ibu, kita bulan Ramadan ini saling tahu berbuka puasa. Kalau dia ke masjid lihat aja tuh angkanya berapa. Rasanya kada sanggup kita ya memberi makan orang berbuka puasa, asal kada sanggup. Sekian juta, kira kita yang pas puasa di awal kalau bukakan orang puasa, jawabannya awal. Kayak apa caranya pian baik naik menang duit. Oh my, kenapa? Nah ini tukar baras, tukar iwak, tukar apa, sayur mesti memasak dengan buka puasa sih kita sahur. Nah ini aku bagian membukakan kurang buka puasa. Ya begini, buka puasa siapa? Ika belum anak-anak sudah. Jadi sibuk dan kalah. Begitu nyacang masak bismillahirrahmanirrahim. Mau ajar anak-anak. Harumnya aja. Nyamannya memilih memasakkan siapa? Membukakan orang puasa. Siapa mau membukakan puasa? Kami mau dapat juga pahala membukakan puasa ibu. Jadi si bapak karena kan kami pun kayak bapak supaya dapat juga pahala buka puasa. Bila hendak buka puasa, mau bacaan sudah asyhadu an la ilaha illallah. Ambil lata dikirimlah 4 nyusun. Piring kakao dapat juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang al-mutahabbuna fi jannatillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita di bawah lindungannya di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali dengan perlindungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma waffiqna wahdina ووفقنا في العمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الهادين المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.